Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Dea Aulia Alusna dengan NIM 245231009 dan Nasyifa Aulia Anggana dengan NIM 245231031. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang penggunaan teknologi digital dan alat komunikasi secara efektif untuk berkomunikasi dengan orang lain. Perkembangan teknologi digital. Perkembangan teknologi digital adalah kemajuan dalam teknologi yang menggunakan sistem elektronik untuk mengolah data, seperti komputer, internet, dan kecerdasan buatan. Dari komunikasi tradisional, seperti surat, telepon, ke digital, contohnya email dan media sosial. Ketersediaan internet memungkinkan koneksi instan, dan juga pengaruh besar pada bisnis, pendidikan, dan kehidupan sosial. Media sosial sebagai alat komunikasi. Media sosial sebagai alat komunikasi merujuk pada platform digital yang memungkinkan individu atau kelompok untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan berkomunikasi dengan cara lebih cepat dan mudah. Media sosial mencakup berbagai aplikasi atau situs web seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, dan TikTok yang menyediakan sarana untuk berbagai teks, gambar, video, dan konten lainnya. Dalam konteks alat komunikasi, media sosial berfungsi sebagai saluran untuk penyampaian pesan, baik itu secara pribadi antar individu, seperti melalui pesan langsung, maupun untuk berbagai informasi secara publik, misalnya melalui unggahan atau posting. Penggunaan media sosial, platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan LinkedIn. Fungsinya berbagai informasi, konten visual, dan interaksi langsung. Membantu membangun komunitas global. Komunitas global dapat terbentuk melalui berbagai platform digital, termasuk forum, grup media sosial, dan aplikasi diskusi. Aplikasi pesan instan. Pesan instan untuk komunikasi cepat. Yang pertama ada aplikasi WhatsApp, mengirim pesan teks, suara, gambar, dan panggilan. Telegram, fokus pada keamanan dan kecepatan dengan saluran dan bot. Facebook Messenger, pesan teks, suara, video, dan berbagai file. Yang kedua ada fitur pesan teks, mengirim pesan tulisan kepada pengguna lain secara real-time. Panggilan suara, melakukan percakapan suara dengan langsung. Panggilan video, video call antara dua orang atau lebih pengguna. Manfaat, yang pertama ada komunikasi cepat, pesan dan panggilan real-time. Kedua, berbagai media mudah, mengirim gambar, video, dan file dengan mudah. Yang ketiga ada meningkatkan kolaborasi, mempermudah kerja tim, dan berbagi informasi. Selanjutnya ada email untuk komunikasi formal. Email untuk komunikasi formal adalah surat elektronik yang digunakan untuk berkomunikasi dalam konteks resmi, seperti di tempat kerja, instansi pemerintah, atau dengan pihak profesional lainnya. Email ini biasanya mengikuti struktur yang lebih teratur dan sopan, mencakup salam pembuka, isi pesan yang jelas dan terorganisir, serta salam penutup yang formal. Beberapa ciri-ciri email formal meliputi: pertama, ada subjek yang jelas, seperti menyebutkan tujuan utama email dengan singkat. Yang kedua, salam pembuka yang sopan, misalnya, yang terhormat Bapak atau Ibu, atau kepada dalam kurung nama atau posisi. 3. Isi pesan yang terstruktur, menggunakan bahasa yang jelas, ringkas, dan tepat, dengan kalimat yang tidak ambigu. 4. Tanda tangan, seperti biasanya mencantumkan nama, jabatan, dan informasi kontak yang relevan di akhir email. 5. Penyampaian yang profesional, menghindari bahasa yang terlalu santai atau emotif. Email formal sering digunakan untuk mengirimkan permintaan, informasi penting, atau untuk menyampaikan pesan terkait pekerjaan atau urusan resmi lainnya. Video conference untuk kolaborasi.
atau pertemuan virtual dan kolaborasi jarak jauh. Contoh aplikasi yang biasa digunakan seperti Zoom, salah satu platform media konferensi paling populer untuk pertemuan bisnis, webinar, dan pendidikan. Dan ada juga Google Meet, platform media konferensi dari Google yang mudah diakses dengan akun Google. Video conference memungkinkan kolaborasi jarak jauh dengan presentasi, visual, dan interaksi langsung. Dan juga bisa digunakan untuk rapat bisnis, kelas online, dan konferensi internasional. Forum dan platform diskusi. Forum diskusi adalah ruang online yang memungkinkan pengguna untuk berdiskusi berdasarkan topik tertentu, biasanya secara asinkronus, tidak langsung, dengan struktur kategori dan thread. Pengguna dapat memposting komentar atau pernyataan dan mendapatkan respon di waktu yang berbeda. Contohnya, Reddit, Stack Exchange. Platform diskusi lebih interaktif, seringkali memungkinkan percakapan real-time, dan sering dilengkapi dengan fitur kolaborasi seperti berbagi file. Contohnya, Slack, Microsoft Teams, dan Discord. Perbedaan utamanya, forum lebih terstruktur dan asinkron, sedangkan platform diskusi lebih dinamis dan sering real-time. Ciri-ciri forum diskusi. Yang pertama ada struktur topik. Forum terbagi dalam kategori dan thread untuk mengorganisir diskusi berdasarkan topik. Yang kedua, anonymity. Pengguna bisa berpartisipasi tanpa mengungkapkan identitas asli. Yang ketiga, akses terbuka. Umumnya dapat diakses publik meski ada forum tertentu dengan keanggotaan. Ciri-ciri platform diskusi. Yang pertama ada interaktivitas real-time, mendukung percakapan langsung melalui chat, pesan instan, atau video call. Yang kedua, kolaborasi, memiliki fitur tambahan untuk berbagi file, mengolah tugas, dan integrasi dengan alat lain. Yang ketiga, fleksibel, memungkinkan percakapan informal dan diskusi dalam berbagai format. Blog dan website. Pertama, blog pribadi atau profesional. Platform blogging, contohnya WordPress dan Blogger, dapat juga mengelompokkan artikel sesuai kategori. Yang kedua, media sosial, seperti LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook. Tiga, tutorial video dan visual, contohnya YouTube, TikTok, dan Canva. Keempat, publikasi di media profesional, seperti koran online, Kompasiana, dan jurnal online. Cara membuka interaksi dengan audiens. Pertama, berkomunikasi dengan bahasa yang universal. Kedua, fokus pada konten yang relevan. Tiga, adakan diskusi atau tanya jawab langsung. 4. Gunakan pertanyaan terbuka. 5. Gunakan audiens untuk berbagi pendapat. VoIP dan teknologi panggilan. VoIP atau Voice over Internet Protocol adalah teknologi yang memungkinkan Anda melakukan panggilan suara menggunakan koneksi internet pita lebar, bukan saluran telepon biasa atau analog. Contohnya, teknologi seperti Zoom, WhatsApp, Skype. Teknologi tersebut dapat membantu komunikasi jarak jauh tanpa biaya yang tinggi dan cepat. Panggilan internasional dapat dilakukan dengan biaya yang gratis. Selanjutnya, memperluas jangkauan informasi dan pendidikan. Manfaatan teknologi dalam pendidikan. Yang pertama, pembelajaran jarak jauh. Contoh platform seperti Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams memungkinkan kelas virtual di mana siswa dan guru dapat berinteraksi secara langsung. 2. Platform pembelajaran online. Contoh, Coursera, Khan Academy, edX, dan Udemy menyediakan kursus online dalam berbagai bidang. 3. Aplikasi dan alat belajar digital. Contoh, Duolingo dan Potomat. 4. Perpustakaan digital. Contoh, perpustakaan seperti JSTOR, Project Gutenberg, dan Open Library menyediakan akses berbagai buku dan jurnal akademik. Manfaat utama pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Yang pertama, akses global dapat dijangkau oleh siapa saja. 2. Efisiensi.
mempercepat proses belajar dan pengelolaan kelas. Yang ketiga, inovasi, membuka peluang pembelajaran baru seperti coding, desain grafis, dan sains. Kolaborasi global dalam bisnis. Yang pertama, teknologi untuk kolaborasi bisnis global. Contohnya adalah Google Workspace, rangkaian aplikasi berbasis code yang dirancang untuk mendukung produktivitas dan tim kolaborasi. Yang kedua, Microsoft menyediakan fitur seperti chat, panggilan suara, video rapat, dan file kolaborasi. Yang ketiga ada Slack, memungkinkan pengguna untuk membuat saluran. Cara menyederhanakan manajemen proyek dan komunikasi tim internasional. Yang pertama, sentralisasi informasi. Yang kedua, kolaborasi real-time. Yang ketiga, komunikasi multibahasa. Yang keempat, koordinasi zona waktu. Penyebaran budaya dan informasi. Yang pertama, streaming dan platform digital. Contohnya ada Netflix, menampilkan berbagai film dan serial. Spotify, memberi akses ke musik. YouTube, untuk melihat video maupun menyetel musik. Yang kedua ada platform media sosial. Platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube memungkinkan mengunggah video atau foto yang memperkenalkan tradisi, tarian, musik, dan makanan. Yang ketiga, aplikasi pembelajaran bahasa dan budaya. Teknologi memfasilitasi pembelajaran bahasa dan budaya melalui aplikasi seperti Duolingo, Babbel, dan Memrise. Aplikasi ini menyediakan kursus bahasa yang juga memuat pengetahuan tentang kebiasaan dan tradisi masyarakat yang berbicara bahasa tersebut. Selanjutnya ada tantangan dan kesimpulan. Tantangan yang pertama adalah tantangan keamanan data, serangan siber dan penyalahgunaan data. 2. Keterbatasan akses internet, yaitu keterbatasan akses internet, keterampilan digital, biaya akses. 3. Tantangan desinformasi, yaitu penyebaran informasi yang salah. Kesimpulannya adalah teknologi digital memfasilitasi komunikasi global, memperluas kolaborasi dan meningkatkan konektivitas sosial, namun perlu perhatian terhadap etika, privasi, dan akses yang adil.